Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana dampak perang ke depannya dengan tenggat waktu yang semakin dekat yang diberikan oleh Donald Trump, ini sudah hadir bersama kami di studio pengamat Timur Tengah yang juga Direktur Baitul Maqdis Institute, Bapak Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fahmi. Waalaikumsalam Mas Rendra, apa kabar? Pak Fahmi, kita sudah dengar bersama nih pernyataan dari Trump ini yang memberikan waktu ini kemungkinan jam 8 malam waktu Amerika Serikat, sementara di Indonesia ini pukul 7 pagi besok. Ini ada, apakah benar nih, Anda melihatnya Amerika Serikat akan melakukan serangan yang besar-besaran terhadap Iran? Ya, namanya penguasa negara adidaya itu kan kalau mengancam, dia pasti akan mewujudkan ancamannya, ya. Jadi bukan omon-omon, ya. Ini harus diwaspadai, walaupun sempat beberapa kali Donald Trump mengatakan perang akan selesai dalam waktu singkat, dalam waktu ini. Tapi ternyata memang kondisi di lapangan itu kan tidak mudah. Kondisi di lapangan tidak mudah karena awalnya kan Amerika ingin dengan operasi pemenggalan kepala, ya, decapitation itu seperti Venezuela, ya. Ketika Maduro dicokok, selesai, tidak ada perlawanan. Nah, Amerika awalnya menganggap bahwa dengan terbunuhnya Ali Khamenei, pemimpin spiritual tertinggi Iran, revolusi Iran, lalu kemudian dianggap akan memudahkan, lebih mudah lagi misi Amerika untuk di kawasan. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Ternyata proses regenerasi di Iran ini cukup kuat, ya, sistem juga masih berjalan, rezim masih bertahan. Walaupun sebelumnya itu pernah sempat ada aksi rally demonstrasi anti pemerintah karena tekanan-tekanan ekonomi. Nah, sekarang saya kira ancaman ini tidak bisa dianggap angin lalu karena Amerika kan juga sudah menghitung ongkos perang. Betul. Ya, semakin lama perang itu semakin menguras sumber daya Amerika dan juga tentu dampaknya bagi seluruh kawasan dan seluruh dunia. Indonesia yang jauh dari kawasan Timur Tengah saja kan merasakan dampaknya, Mas. Dengan kapal kita tanker kemarin tidak bisa melintas di Selat Hormuz, kemudian kemungkinan harga BBM juga akan naik. Nah, yang lebih krusial lagi kan kalau misalnya kan LPG kemudian pupuk ini ikut terganggu pasokannya. Ya. Jadi ini pasti sudah dihitung betul oleh Donald Trump, ya, bahwa operasi apa yang disebut dengan Epic Fury itu harus selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Tentu tujuannya adalah untuk mengganti rezim di Iran. Baik, berarti kita perlu waspada, ya, ini jika benar bahwa Donald Trump ini akan benar-benar mewujudkan pernyataannya, akan membumi hanguskan Iran hanya dalam waktu 4 jam katanya. Tapi kita ketahui juga beberapa pernyataan Trump yang sering berubah-ubah juga, Pak Fahmi, ini kadang kemarin bahwa negosiasi sedang berjalan, ternyata nyatanya ini buntu. Dan Anda melihat apakah ini tidak ada kemungkinan lagi proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat jika memang deadline ini telah lewat? Ya, kita berharap sebenarnya mediasi yang kemarin sempat bergaung, ya, dilakukan oleh Pakistan, ya, kemudian juga Turki dan juga Mesir untuk mediasi antara pihak Iran dengan Amerika ini bisa berhasil gitu, ya, untuk menurunkan eskalasi militer, ya, artinya melakukan terciptanya deeskalasi. Ya, tapi kan ini kan belum berhasil. Bahkan ketika Mesir kemarin ingin memediasi baru menyampaikan niat saja, itu kan pasokan gas dari Israel ke Mesir kan diputus. Iya, betul. Sehingga ada kebijakan di Mesir sekarang toko-toko, kafe yang semuanya tentu menggunakan gas, ya, untuk masak apa segala macam itu dibatasi jam beroperasinya maksimal sampai jam 9 malam. Belum lagi mungkin tekanan yang dihadapi oleh Turki, dihadapi oleh Pakistan juga. Nah, tapi ya sekarang ini memang, ya, tentu tidak mudah untuk menguasai Iran yang luasnya itu jauh lebih besar daripada Irak. Betul. Kita masih ingat invasi Amerika di Irak tahun 2003 itu relatif lebih mudah, ya, relatif lebih mudah karena Amerika berhasil menciptakan front di dalam negeri, artinya memecah belah rakyat waktu itu untuk melawan Saddam Hussein kan, sehingga dia ada pijakan lah, ya, jadi ada invasi dari luar, invasi darat, ya, kemudian juga di dalam juga
ada kelompok-kelompok milisi-milisi yang dibuat oleh Amerika berhasil dibuat untuk mendukung invasi Amerika, termasuk tokoh-tokoh Syiah waktu itu. Ya. Milisi-milisi Syiah kan ada rekamannya ya, di depan George Bush menyampaikan terima kasih dan lain sebagainya, karena mereka ingin bebas dari kediktatoran Saddam Hussein ya. Apakah skenario itu bisa berulang? Nah, kita akan lihat ya. Tentu yang tadi dikatakan sebagai akan mudah membumi hanguskan, saya kira tidak juga. Karena Iran ini sangat luas ya. Paling yang bisa dilakukan adalah target utama itu kan adalah menghancurkan pusat energi dan juga supply keluar ya, yaitu yang di Pulau Kark itu. Nah, Pulau Kark ini sangat strategis ya, pulau yang di situ dihasilkan jutaan barel minyak setiap harinya dan diekspor ke berbagai negara dunia, dan di situ juga ada pembangkit listrik, di situ pusat segala ini ya, tumpuan ekonomi Iran selama ini. Jadi walaupun Iran diembargo, diblokade ekonominya selama 47 tahun, ya dia kan bisa hidup dari mana? Urat nadinya kan dari perdagangan minyak, perdagangan tetap jalan walaupun tidak pakai sistem dolar, ya, tidak pakai SWIFT, sistem internasional itu. Baik. Dia bisa menjual minyaknya kemana-mana, ke Rusia, ke Cina, ke negara-negara Asia dan sebagainya. Pak Fahmi, ini jika memang benar nanti Iran akan benar mengindahkan ancaman dari Amerika Serikat, ini seberapa besar sih kekuatan yang dimiliki Iran? Apakah nanti mungkin bisa kembali menghadapi serangan-serangan yang dihadapi oleh sekutu Amerika Serikat dan juga Israel? Iya, kekuatan kalau dari segi kekuatan pasukan darat Iran juga besar ya, karena memang mengingat lokasi geografisnya kan juga besar. Pasti arminya angkatan darat juga pasti angkanya besar. Sama dengan misalkan Mesir ya, Pakistan, Indonesia, angkatan daratnya yang menjadi tulang punggung pertahanan nasional mereka. Tetapi kan sekarang perang itu tidak hanya mengandalkan darat. Ya. Tetapi sekarang kita lihat dari perang beberapa sejak 2 tahun kemarin, genosida Gaza, kemudian perang 12 hari 2025 dan sekarang ini itu kan relatif sudah lebih banyak mengandalkan serangan udara. Dengan drone, dengan rudal balistik dan lain sebagainya. Nah ini kalau ini terus-menerus terjadi ya tentu tidak banyak mengandalkan pasukan darat. Nah, maka Amerika kan hanya mengirimkan saya kira tidak banyak ya, yang menurut berita yang masuk ke secara di media internasional kan hanya kurang lebih nggak sampai 50.000. Ya. Jadi ini pasukan khusus ya. Kalau dulu invasi Irak itu kan bahkan sampai 200 ribuan. Kabarnya ya. 300.000 kalau bahkan untuk 300.000 menginvasi Iran. Minimal itu, minimal. Tapi ini tidak dilakukan. Kenapa? Karena tentu Amerika akan berhitung ya berapa kerugian kalau invasi darat ini dilakukan secara besar-besaran. Dia cukup dengan mengcapture satu pulau strategis dan berhasil memaksa Iran membuka Selat Hormuz, itu sudah target utama terpenuhi. Mas Fahmi, ini kan berbicara mengenai invasi darat yang rencananya akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita tahu juga ini ancamannya juga tidak hanya dari udara dan dari darat. Tapi apakah ini akan memiliki banyak kendala Amerika Serikat untuk bisa menerjunkan pasukannya, juga membutuhkan dukungan dari parlemen juga terutama Mas Fahmi. Namun usai jeda berikut kita akan bahas bagaimana perkembangan selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Breaking News.